Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang diberkati Tuhan. Selamat sore, Shalom. Shalom. Apa kabar? Baik. Kita bersyukur karena perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Kita ada dalam keadaan yang baik, dan kita masih terpelihara hingga berada di hari terakhir dalam perjalanan bulan Maret ini, di mana tema mingguan kita bersorak dan memuji Allah dalam penderitaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang diberkati Tuhan, dalam Mazmur 69 ini merupakan curahan hati, doa, dan juga nyanyian syukur yang dipanjatkan oleh pemazmur kepada Tuhan, di mana pemazmur mengalami penderitaan yang begitu keras sehingga ia patah hati dan putus asa karena belas kasihan yang dinantikannya sia-sia. Dalam segala kesesakannya dan penderitaannya, pemazmur sama sekali tidak menemukan penghiburan. Bahkan orang-orang yang diharapkan malah menyerang dan mengancam kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang diberkati Tuhan, walaupun dalam penderitaan, dalam ayat 31 dan 32, pemazmur memutuskan untuk tetap memuliakan Allah, memuji Allah, tanpa ragu-ragu sedikit pun bahwa dalam puji-pujian itu Allah berkenan ke hadapannya. Hal ini menunjuk bahwa kita sebagai orang-orang percaya harus bersukacita dan memuliakan Allah walaupun di tengah penderitaan. Dalam pandangan Allah, memuliakan Allah dalam puji-pujian dan doa itu lebih baik daripada korban sajian, korban syukur yang paling mahal berdasarkan Taurat, seperti ayat 23, yaitu sapi jantan dan lembu jantan. Hal ini diartikan bahwa puji-pujian yang rendah hati dan penuh syukur lebih menyenangkan hati Allah daripada korban-korban yang megah. Dalam ayat 33 dan 34, pemazmur mendorong orang-orang benar untuk bersukacita kepada Allah dan terus mencari Dia. Sebab mereka akan melihat betapa Allah siap mendengarkan orang-orang miskin yang berseru kepadanya, memberikan apa yang mereka minta, dan tidak akan memandang hina orang-orang yang tertindas di dalam tahanan. Walaupun demikian, manusia memandang rendah terhadap mereka. Dia menganugerahi mereka dengan lawatan tangannya yang murah hati dan menetapkan waktu untuk melapangkan hati mereka. Dan orang-orang yang rendah hati akan bersukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang diberkati Tuhan, bukan hanya karena jika satu anggota dihormati maka semua anggota turut bersukacita, melainkan karena ini merupakan dorongan bagi orang-orang percaya dalam kesusahan dan kesukaran mereka. Pemazmur mengajak dalam ayat 35 dikatakan bahwa pemazmur mengajak semua makhluk, langit, bumi, dan lautan dengan segala yang diam di dalamnya untuk memuji Allah. Kemudian dalam ayat 36 dan 37, Allah akan menyelamatkan Sion dan gunung yang kudus itu untuk umat yang percaya beribadah kepadanya. Dia akan menyelamatkan setiap orang yang dikuduskan dan dikhususkan bagi Dia, yang mengabdikan dirinya dalam penyembahannya dan tunduk kepada perintah Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang diberkati Tuhan, melalui Mazmur 69 ini kita menemukan penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus, di mana Kristus menanggung penderitaan tanpa alasan
dia mendapat hinaan untuk menyatakan kebenaran Tuhan di dunia ini. Jika kita hadapkan penderitaan yang dialami oleh pemazmur dengan penderitaan Kristus, kita akan beroleh pengertian tentang penderitaan yang kita hadapi di dunia ini. Jika Tuhan mengizinkan penderitaan itu, maka dengan itu kita semakin dapat menghidupi pengorbanan Kristus untuk keselamatan kita. Sebagaimana Rasul Paulus menuliskan dalam 1 Petrus 4 ayat 13 yang berbunyi, "Bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus." Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang diberkati Tuhan, apapun penderitaan kita, entah itu kita yang sedang bergumul karena masalah-masalah hidup kita, kita yang sedang bergumul karena sakit penyakit yang kita derita, kita yang sedang bergumul karena krisis ekonomi yang sedang melanda kehidupan keluarga kita, bahkan ada juga kita yang sedang bergumul karena rumah tangga kita yang tidak harmonis. Terlebih lagi di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, yang terkadang membuat kita ragu dan cemas akan kehidupan ini. Namun Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang diberkati Tuhan, dalam menghadapi setiap pergumulan yang datang, janganlah kita terhasut untuk melakukan hal-hal yang jahat untuk mengatasi pergumulan kita. Sebab ada Tuhan yang dapat kita andalkan, tempat kita mengadu, tempat kita untuk mencurahkan isi hati kita. Dan kita yakin bahwa Tuhan bekerja merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Seperti apapun penderitaan yang kita alami dalam hidup ini, tidak sebanding dengan pahitnya penderitaan yang Yesus alami. Untuk itu Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang diberkati Tuhan, Allah adalah perancang yang sempurna atas kehidupan kita. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya yang sedang ada dalam penderitaan dan masa-masa yang sulit, kita tetap bersukacita dan bersyukur kepada Allah. Karena Allah sedang merancang sesuatu yang besar dan luar biasa dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang-orang percaya harus memiliki semangat yang tidak pernah mau menyerah dalam keadaan dan persoalan kita. Kita tidak mau kalah. Biarlah setiap orang percaya terus berjuang dalam kehidupan iman percayanya, walaupun diperhadapkan dengan begitu banyak penderitaan. Dengan keyakinan bahwa Allah selalu memiliki tujuan di balik setiap persoalan yang Ia izinkan masuk dalam kehidupan kita. Hal ini membuat kita sebagai orang percaya bisa menikmati perjalanan iman bersama Allah. Melalui penderitaan Yesus, kita diselamatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang diberkati Tuhan, perjalanan penderitaan Kristus di atas kayu salib begitu berat. Tetapi Kristus tetap mau menyelesaikan misinya untuk penyelamatan bagi umat manusia. Untuk itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang diberkati Tuhan, marilah kita seperti pemazmur yang dengan keyakinan iman kita bersukacita karena penderitaan Kristus yang akan bangkit dan akan menyelamatkan kita dari segala penderitaan kita. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin.